Shalom saudara, renungan hari ini berjudul Hati atau Indera. Seringkali kita berkata, kalau aku nggak lihat itu, aku nggak akan kepikiran. Kalau lingkunganku baik, hidupku pasti baik. Kalau media sosial nggak ada, mungkin aku nggak akan jatuh. Lalu muncul pertanyaan berikutnya, sebenarnya yang paling menentukan hidup kita itu hati atau panca indera kita? Apakah mata membuat hati jatuh? Atau hati memang sudah ingin jatuh? Nah, Tuhan Yesus memberikan jawaban yang sangat dalam, bahwa masalah terbesar manusia bukan apa yang masuk dari luar. Masalah terbesar manusia adalah apa yang keluar dari dalam. Di Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23 berkata demikian. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Dalam Markus pasal 7 ini orang Farisi sibuk membahas hal-hal lahiriah, saudara. Membahas makanan, aturan, sentuhan, kebersihan ritual, dan lain-lain. Mereka berpikir bahwa dosa itu berasal dari luar. Tapi Yesus membalik semuanya. Ia berkata, dari dalam hati timbul segala pikiran jahat. Artinya, memang mata melihat, telinga memang mendengar, lingkungan memang mempengaruhi, tetapi akar dosa tetap ada di hati manusia. Indera hanyalah pintu, hati adalah pusatnya. Seperti api yang sudah ada bara di dalamnya, angin hanya membuatnya menyala. Nah, kita seringkali sibuk mengubah hal-hal lahiriah atau apa yang ada di luar. Ganti suasana, ganti lingkungan, mungkin detox media sosial, menjauh dari godaan. Memang semua itu bisa membantu. Tetapi tanpa perubahan hati, dosa hanya berpindah bentuk. Karena masalah manusia bukan sekedar kurang disiplin. Masalah manusia adalah hati yang jauh dari Tuhan. Hati yang mencari pengakuan, mencari kenikmatan, kontrol, penerimaan. Dan ketika hati tidak dipuaskan dalam Tuhan, ia mencari kepuasan di tempat lain. Nah, disinilah saudara Injil menjadi begitu indah. Yesus tidak datang hanya untuk memperbaiki perilaku luar kita. Ia datang memberi hati yang baru. Kamu akan diberikan hati yang baru, kata Yesaya 36 ayat 26. Dan di kayu salib, Yesus menanggung dosa yang keluar dari hati manusia, yaitu kesombongan, hawa nafsu, iri hati, kebencian, kepalsuan. Dan melalui kebangkitan Kristus, Yesus memberi hidup baru. Injil bukan sekedar cobalah lebih baik. Injil adalah bahwa Tuhan mengubah hati yang tidak mampu berubah sendiri. Hari ini saudara, Tuhan tidak hanya bertanya apa yang kamu lihat, tetapi apa yang sedang menguasai hatimu. Mari kita jujur. Apakah hati kita lebih mencintai Tuhan atau dunia? Apakah kita hanya membersihkan luar tapi membiarkan hati kita gelap? Karena itu datanglah kepada Kristus. Bukan sekadar meminta hidup lebih tertata, tapi mintalah hati yang baru. Percayalah bahwa hanya Kristus yang mampu memulihkan hati manusia dari dalam. Saudara, perubahan sejati dimulai dari hati, tetapi terlihat pertama kali di mana? Di rumah. Karena itu mulailah dari cara berbicara kepada anggota keluarga, mulailah dari cara melihat media sosial, mulailah dari apa yang kita konsumsi setiap hari, mulailah dari respon saat marah atau kecewa, mulailah dari kejujuran ketika tidak ada yang melihat. Jangan hanya menjaga mata, tapi jagalah hati, karena hati yang dipenuhi Kristus akan mengubah cara kita